Berjumpa lagi di channel Pribumi Karya. Pada hari ini podcast lanjutan dari Pribumi Podcast yang dimana dua teman saya ini yang hadir pada hari ini namanya Mala dan Intan. Kami bertiga adalah lulusan mahasiswa Bahasa Indonesia IAIN Madura. Halo, aku teman Fahrur, nama saya Intan Yunianti. Halo teman-teman, saya Amalia Madani, saya temannya dua orang di samping saya ini. Oke, hari ini kita akan mengulas tuntas beberapa pertanyaan yang memang benar-benar mengganjal dalam pikiran kita. Sebagai alumni dan mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia yang pernah menjalankan jenjang studi perguruan tinggi di IAIN Madura, ya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kita hadapi. Tentu berbagai stigma juga, begitu kan kawan-kawan. Jadi ini langsung saja nih. Jadi apa sih yang sebenarnya dirasakan kalian menjadi lulusan bahasa Indonesia? Bahkan banyak keleman massa yang mengatakan bahwa kenapa sih kalian mengambil jurusan bahasa Indonesia? Padahal dari TK kita sudah belajar gitu loh. Kita sudah belajar bahasa Indonesia, kemudian terjamin gak misalnya kita nantinya sudah lulus gitu? Apakah hanya jadi guru ataupun apa gitu? Kan ini banyak ya yang menjanggal dari pertanyaan-pertanyaan mereka ke kita gitu. Jadi langsung saja, gimana tanggapan kalian? Oke, kalau ditanya apa yang dirasa, dari awal aku memang dari awal maba ya, memang tujuannya masuk bahasa Indonesia. Karena dari MA yang digeluti memang bahasa Indonesia, suka aja sama bahasa Indonesia. Memang setelah masuk ya, after masuk kuliah di jurusan bahasa Indonesia, barangkali emang banyak orang bertanya, bukan cuma ke aku sih sebenarnya, kayaknya banyak, ke Mala juga, ke Faru juga banyak yang nanya kenapa ngambil jurusan bahasa Indonesia yang notabene-nya orang sudah banyak tahu, karena mereka berpikir kalau di bahasa Indonesia ya kita belajar bahasa Indonesia aja, cuma bahasa, padahal nggak sederhana itu. Kita belajar di bahasa Indonesia banyak kok, termasuk bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tanda baca yang baik, terus juga apa ya, di sana di pelajarannya pun juga nggak cuma bahasa Indo kan, kita banyak bertemu dengan makul-makul yang lain yang juga keterlibatan dengan bahasa Indonesia. Dan kalau ditanya nanti setelah lulus mau kemana, memang kalau di IAIN kita tarbiyah kan ya, kita tarbiyah, jadi memang basicnya pendidikan. Nah, kita juga tadris bahasa Indonesia, jadi ya pastinya kelihatannya ke orang-orang memang akan jadi guru bahasa Indonesia. Cuma di dalamnya karena kita sudah banyak belajar tentang mata kuliah yang lain, dari jurnalistik kita juga ketemu, terus kebahasaan, sastra, dan itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, nggak cuma jadi pendidikan. Nah, itu sih dari aku. Oke, kalau dari aku, orang-orang sebenarnya jurusan bahasa Indonesia ini jurusan yang diremehkan sama orang-orang. Tapi tanpa kita sadari, kalau diibaratkan tubuh, bahasa Indonesia itu kalau diibaratkan tubuh, kita ini ada di tubuh yang sakit, tapi kita merasa sehat. Nah, jadi kalau sebenarnya aku masuk bahasa Indonesia itu karena tersesat, tapi insya Allah ini tersesat yang berkah, Baik ya. yang baik. Dan aku suka di ketersesatan ini. Jadi aku berusaha mencintai bahasa Indonesia karena dari awal gak ada niatan sama sekali untuk masuk jurusan bahasa Indonesia. Tapi setelah masuk, alhamdulillah ternyata aku cocok sama mata kuliahnya, sama dosen-dosenku di IAIN Madura. Dan bonusnya bertemu dengan teman-teman baik seperti teman-temanku ini. Jadi tanggapan teman-teman ini benar-benar realistis teman-teman. Jadi nggak hanya apa yang kita rasain itu bukan hanya mencari tahu apa sederhananya bahasa Indonesia, kosakata dan semacamnya. Justru kalau saya pribadi ya memang suka bahasa Indonesia itu dari pondok pesantren dan memang menggeluti jurusan bahasa. Tuh, ada 3 jurusan di pondok pesantren saya. Nah, yang paling mengulik saya untuk tertarik pada bahasa Indonesia adalah sastra. Karena memang saya suka bersastra dan teman-teman saya ini memang sudah punya karya-karya masing-masing yang sudah tertakar gitu. Malah juga sudah punya banyak buku dan Intan juga punya banyak karya gitu. Jadi jangan diragukan. Tapi yang tetap mengganjal dari pemikiran kita teman-teman,
ini ada yang sangat eksotis gitu pertanyaannya. Jadi terjamin nggak kalian kalau misalkan kuliah bahasa Indonesia? Terjamin jadi apa nggak? Misalkan jadi apa gitu? Jadi untuk pembahasan terjamin atau tidak, kalau aku rasa di semua jurusan itu gak ada yang menjamin. Yang bisa menjamin kita mau jadi apa itu diri kita sendiri. Betul. Kalau bicara prospek kerja, meskipun kita di keguruan, di tarbiyah, di pendidikan, tidak harus jadi guru. Contohnya teman saya ini bergelut di jurnalistik. Nah, Nah, kemarin saya juga pernah jadi penulis Jurnalis, ya. konten di salah satu media di Sumenep, dan bisa jadi MC ya, bisa jadi MC, bisa di Kebawaan. jurnalistik, bisa kita menggeluti sastra dengan melahirkan buku-buku yang barangkali akan booming asal promosinya tepat. Iya Nah, sih. kalau mau jadi guru juga ya bisa, selain kita bisa bahasa kasarnya jual ijazah ya ke sekolah, kita juga bisa nyambi di yang lain karena di bahasa Indonesia itu banyak banyak sekali keterampilan yang diajarkan. Iya, kalau bicara ya menjamin atau tidak memang nggak menjamin karena balik lagi ke diri sendiri dong. Kita bisanya apa, kapasitas kita apa, terus kita mau di bidang apa. Di pendidikan memang kadang malah lulusan pendidikan nggak jadi guru atau tidak tertarik. Kebanyakan begitu. Ya kembali ke mereka, mereka bidangnya apa. Kalau kita mau jadi pendidik ya oke, karena jurusannya kita linear kan, kita linear sebagai pendidik, cuma nanti kembali sama jurusan-jurusan masing-masing. Tapi kalau di bahasa Indonesia dengan yang partner saya bilang barusan, kalau di bahasa Indonesia banyak keterampilan yang kita bisa explore, kayak bisa jadi jurnalis. Ini hostnya kita sudah melanglang buana menjadi Yes. jurnalis di Melanglang mana-mana. Nah, dan sekarang berubah lagi menjadi host itu adalah bukti kalau lulusan bahasa Indonesia itu bisa mengeksplor berbagai macam minat atau bakat kita, terutama di bidang bahasa Indonesia, sastra, jurnalis, dan kayak MC, kayak host ini kan ada di matkul kepewaraan. Nah, itu sudah pernah kita pelajari waktu semester berapa ya? Mister Kepewaraan 5. semester 6 gak sih? Ya, 6. 6 atau 5 kayaknya Ya, ya. 5 Kita 5 kayaknya. udah pernah belajar itu. Kembali lagi ke kita. Kita akan jadi apa setelah ini, kita mau mengeksplor diri di mana, di posisi yang mana, dan bagaimana kita akan ke depannya ya kita sendiri aja yang mencari tahu atau mencari celah itu. Kalau menjamin untuk ijazah kayaknya enggak ya. Karena setiap orang-orang punya kapasitas masing-masing. Untuk menjamin itu ya kita, minat kita, bakat kita, kemampuan kita gitu. Ya sebenarnya jelas untuk menjawab itu ya teman-teman, karena memang bagi orang desa, apalagi orang Madura ya, kuliah itu bisa dijadikan pedoman nasib gitu. Itu di guru loh, misalnya bahasa Maduranya pasti dia jadi guru, soalnya dia jurusannya bahasa Indonesia gitu kan, nggak mungkin. Kita punya banyak hal yang perlu kita jelajahi. Buktinya ya teman-teman saya sudah sampaikan dari tadi mengenai kepewaraan, retorika dan semacamnya, termasuk jurnalistik juga kita pelajari gitu di kampus. Karena memang mengingat bahwa kampus itu tempat kita belajar. Kalau prospek karir ya bagaimana kita berproses dari awal kan begitu. Seperti Ibunda Mala ini insya Allah calon dosen ini berdua. Amin amin ya Allah. Amin. Nah jadi pertanyaan yang selanjutnya teman-teman. Jadi ini sangat rawan terjadi gitu ya. Apalagi orang-orang yang emang benar-benar punya pasangan dan menormalisasikan bahwa kosakata banyak ya yang kita temui gitu. Seperti saja menjadi aja, kemudian iya menjadi iya a gitu. Banyak hal gitu. Jadi banyaklah pasti teman-teman menemukan ya banyak kontroversi mengenai penggunaan bahasa yang seperti itu. Jadi gimana nih nilaiannya teman-teman mengenai fenomena ini? Kalau di aku, kalau cuma penggunaan aja, kalau sebenarnya kan kalau ya, tapi kita Kalau. malah lebih kalau gitu. Kalau gini gimana? Kayak bahasa sehari-hari kan kalau aja. Jadi menurut aku masih bisa Toleransi. toleransi ya. Kalau iya hanya harus panjang itu mah masalah perasaan cewek ya. Kalau ke pasangan gitu. aku nya harus panjang. Kalau kalau nggak panjang cuek itu biasa. Maksudnya nggak merusak
selagi digunakan di tempat yang benar, tidak menyalahi aturan penggunaan bahasa yang baik ya, yang baku atau apa. Karena penggunaannya pun cuma di chatting dan ya digunakan hanya ke pasangan gitu atau ke teman-teman, tidak digunakan untuk penulisan artikel atau apa yang mungkin sastranya lebih bebas. Itu mungkin kayaknya lebih biasa aja ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada sih, aku sering dengar itu yang apa namanya, nggak kira itu lebih apa ya, lebih aku tidak bisa toleran. Kayaknya lebih sering terdengar ya, apalagi anak-anak muda. Enggak, aku enggak menjustis gimana-gimana. Cuma kalau nggak kira itu akan lebih baik kalau kita menggunakan nggak akan. Nggak Ya, akan, nggak akan. nggak mungkin. Nggak mungkin atau nggak akan. Itu lebih baik. Gitu daripada nggak kira karena rusak aja gitu. Oke, kalau soal kesalahan berbahasa ya ini yang kita bahas. Seperti yang saya bilang tadi, kita ini ada di tubuh yang sakit tapi kita merasa sehat. Kalau untuk penggunaan kata aja itu masih bisa dinormalisasi sih kalau menurutku karena kita juga ngikutin zaman, nggak mungkin kita tiap hari pakai bahasa baku. Contohnya di kata tidak jadi enggak. Ternyata barusan saya cek enggak itu sudah masuk di KBBI. Kita nggak tahu karena bahasa itu terus berkembang, kita nggak tahu besok, tahun depan atau beberapa tahun lagi aja itu masuk di KBBI atau enggak. Cuma yang sering terjadi itu interferensi mungkin maksudnya tadi ya. Kalau kita orang bahasa bilang itu interferensi. Betul, betul. Gak kira itu mungkin eh bahasa Madura, tak kira seperti itu. Tapi kita bahasa Indonesia kan jadi gak kira. Nah, interferensi dari bahasa ibu, bahasa pertama kita seperti itu. Yang paling fatal lagi kalau menurutku ini sepele tapi fatal. Kita dan kami, penggunaan kita dan kami. Kadang kan orang suka kebolak-balik penggunaan kita dan kami. Bahkan ada yang menyamaratakan semuanya itu kita. Jadi gak ada kamus kami. Seperti itu. Oke, jadi sangat menarik sekali ya teman-teman. Ya mungkin dari bahasan podcast kali ini ya bisa menjadi tambahan ilmu bagi kalian semua. Namun ini tak kalah pentingnya lagi, seru nggak? Seru nggak kalian merasa seru nggak ataupun merasa puas nggak kalau kuliah di jurusan bahasa Indonesia? Terlebih khususnya mahasiswa yang semester 3, semester 2 yang adik-adik kita hari ini yang di kampus ataupun dimanapun mereka berada, ketika mereka merasakan salah pilih jurusan. Jadi gimana nih tanggapannya kalian? Awal-awal itu gak sih wajar. Kalau bilang salah pilih jurusan itu wajar. Gitu. Butuh adaptasi dulu. Adaptasi. Saya pun di awal juga gitu. Salah milih jurusan, kayaknya mau kabur aja. Tapi setelah mendalami semuanya, setelah mendalami di sastra, termasuk sastra juga tadi. Jadi saya jadi punya kecintaan baru lah di bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sudah cinta, pasti semua hal yang dilakukan Senang ya. itu menyenangkan. Kalau aku ya kayak yang aku bilang tadi, soalnya emang jurusan yang dipilih dari awal bahasa Indonesia, gak ada pilihan lain. Jadi kayaknya untuk dilempar ke prodi yang lain itu nggak mungkin gitu. Tapi kalau yang lain memang ada sih, aku pernah dengar adik-adik angkatan pernah bilang kalau sebenarnya aku nggak mau masuk bahasa Indonesia loh, Mbak, gitu. Masuk PAI katanya, masuk ke apa? Ya entah kenapa bisa dilempar. Bisa jadi kan karena terlalu banyak yang minat Minat. mungkin ya. Ya bisa begitu. Tapi kataku menyenangkan di bahasa Indonesia karena ternyata yang kita kira dari awal sederhana bahasa Indonesia karena brandingnya sudah bahasa Indonesia, seolah-olah yang kita pelajari hanya bahasa Indonesia yang begitu-begitu saja. Padahal di dalamnya kita akan masuk ke pintu yang banyak sekali. Kita yang perlu masuk dan memilih akan masuk ke pintu yang mana, entah itu pintu sastra, jurnalis. Karena di bidang-bidangnya kita akan menjadi orang hebat ketika kita sudah mau mengeksplor lebih, fokus, dan percaya diri. Jadi jelas ya guys, pertanyaan
yang terakhir tadi, mungkin ada beberapa pesan ataupun kesan kalian untuk adik-adik kita yang berstatus mahasiswa dan dia mengambil jurusan bahasa Indonesia. Begitu. Umumnya untuk semua mahasiswa di IAIN Madura, tetap semangat di jurusan manapun kalian berproses, karena itu sudah pilihan yang terbaik. Mau memang itu pilihan kalian atau tidak, kalian adaptasi dulu, belajar dulu, rasakan dan nikmati apa yang sudah ada di depan mata, karena itu mungkin yang terbaik dan akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik atau tidak disangka-sangka ke kalian nanti di akhir gitu. Terus terkhusus untuk adik-adik TBIN yang sekarang duduk di mungkin perkuliahan semester 3 dan semacamnya, apalagi yang proposalan atau skripsi yang kadang mandek kok saya di prodi ini gitu. Akan sering terjadi karena capek atau merasa sulit karena sudah beda pilihan, bukan pilihannya malah anggaplah terjerumus ya jatuh. Tetap semangat, nikmati prosesnya dan bahasa Indonesia itu keren kok teman-teman. Oke, untuk adik-adikku semuanya di IAIN Madura maupun di Tebin, pesannya sih semangat aja, dijalani aja, dan jangan terlalu memanjakan rasa malas kalian. Hidup harus punya target, yang lagi skripsian, ditarget 1 hari 1 halaman. Semangat, semangat. Oke. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast ya yang sangat sederhana ini, tapi mungkin penting untuk generasi yang Mau minum dulu berkelanjutan. boleh ya? Boleh dong. Boleh dong. Digasin aja. Menurut saya kuliah mengambil jurusan tadris bahasa Indonesia mungkin secara luarnya saja ya. Secara covernya ya biasa-biasa saja. Tapi setelah kalian mengulik lebih dalam, banyak loh yang akan kita dapatkan termasuk jurnalistik, retorika dan semacamnya. Saya termasuk pengagum retorika, sastra dan semacamnya. Dan bahkan di bahasa itulah, di bahasa Indonesia kan dari bahasa tubuh saja dikaji kan. Ya. Ada semiotik dan semacamnya, ada ya seperti kalian tahu ya kalau adik-adik mahasiswa nanti akan sampai pada masanya gitu. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Yang paling menarik pragmatik sih. Hmm. Karena kayak psikologi, kalau ke anak bahasa, si apar semon kalau katanya orang Madura, karena kita sudah 1 semester belajar pragmatik. Jadi kalau ngomong sama anak bahasa utamanya yang pemangsa cewek gitu, hati-hati karena emang sastra bisa disalahgunakan. Iya teman. lagi Bener kalau kan? cewek soalnya Bener, goblok tahu bener. kalau soal Bener. cinta. Sekalipun cewek udah Tapi belajar pragmatik, Tidak goblok. menjerumuskan bahwa laki-laki itu sama kan guys? Enggak bukan Enggak, gitu. aku nggak bilang begitu. Tapi kebanyakan sama. Kebanyakan sama. Jadi ya hati-hatilah teman-teman ketika kalian bertemu dengan mahasiswa ataupun alumni lulusan bahasa Indonesia, karena memang satu kata dari mereka mampu merobohkan hati yang sangat tebal gitu. Tapi nggak seserem itu kok, nggak apa-apa sama anak bahasa. Biar hari-hari kalian akan indah dengan diksi-diksi yang mereka punya. Oke, biar gantian ya teman-teman. Biar kita komunikasi 2 arah aja. Oke. Jadi mau nanya sama kakak host ini. Tadi sempat mengeluarkan statement, hati-hati kalau sama anak bahasa Indonesia karena sastranya bisa memabukkan buat cewek-cewek. Pengalaman kah? No, sebenarnya bukan gitu teman-teman. Hasil riset aja sih. Banyak kan di TikTok ataupun di Facebook video, reels dan semacamnya. Banyak tren-tren yang kekinian gitu. Jadi mereka tuh kayak bikin meme yang menawarkan hati-hati kalau sama anak bahasa Indonesia gitu. Tapi emang beneran loh, gitu. Termasuk ceweknya ini emang harus kita hati-hati karena memang Pemain. mereka udah paham psikolinguistik, sosiolinguistik dan semacamnya. Jadi hati-hati gitu. Satu kata bisa dimaknai beribu-ribu kata karena kamus wanita itu ada banyak. Jadi kita enggak. Tapi pragmatik sama sosiolinguistik itu tidak lagi tergunakan kalau bahasa masalah hati ya. Itu beda jalur loh. Hilang semua materi. Nggak bisa. Cewek itu goblok kalau masalah cinta. Jadi Nggak goblok, nggak pinter. iya nggak goblok sih, nggak pinter aja soal hati gitu. Gampang terkecoh. Bahkan anak bahasa pun yang notabene-nya sih ya sudah pinter kayak
ya pragmatiknya tadi gitu. Jangan kayak nyindir-nyindir. Sering salah ngartiin selamat pagi. Dia bilang selamat pagi, kita ngiranya Cinta. aku cinta kamu. Jadi menurut kalian yang jurusan lain, misalnya jurusan kayak PAI dan semacamnya, gimana nih? Apakah jurusan kita unik atau gimana gitu? Karena memang menandai sastra itu sulit, teman-teman. Sastra itu tidak bisa dikalkulasikan dengan matematika ataupun dengan ilmu pengetahuan. Bahkan sastra itu adalah rantainya. Bahasa hati. Tapi yang bahaya itu cowok-cowoknya ya. Yang cewek enggak. Polos ya. Suka puisi aja sih sebenarnya kalau Suka cewek. baca, suka baca. Suka diksi. Ya mungkin itu saja podcast dari kita. Sebagai lulusan bahasa Indonesia, kita tidak boleh patuh terhadap keserakahan diri untuk menyerah. Bahkan kita harus pintar dan mensosialisasikan edukasi yang positif untuk masyarakat. Berpikir bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast selanjutnya.